Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya punya satu cerita ya, khusus ya. Sebetulnya pada saat 2019 saya sudah ingin maju ya. Tapi karena pada saat itu Pak Iwan Bule juga mencalonkan dan saya lihat sempat diskusi sama beliau, program-programnya beliau cukup bagus. Akhirnya saya tidak ikut mendaftar. Tapi beda sama sekarang. Sekarang ini ya saya memang niat maju betulan, sehingga saya mendaftarkan diri. Dan saya punya satu tujuan, ya bahwa PSSI ini kita nggak usah banyak ngomong ya, harus banyak bekerja. Banyak bekerja, kemudian kita harus punya satu keyakinan bahwa Indonesia kita harus jadi juara. Kemudian klub-klub ini juga harus hidup mandiri, jangan sampai kejar-kejaran nih harga klub sama harga pemasukan sama harga pemain. Nah itu yang harus kita atur supaya tidak terjadi jangan sampai ada yang bangkrut ya hanya gara-gara sepak bola. Dan yang terakhir ya kita harus berani memberantas mafia bola, dan ini sudah pernah saya buktikan. Dan saya juga punya 7 langkah yang nanti akan saya serahkan kepada para teknikal saya ya. 7 langkah itu sudah saya buat di buku, ini nanti akan kita bagikan. Yang pertama adalah technical development, itu peningkatan kualitas pemain, pelatih, wasit yang berujung pada kualitas pertandingan atau kompetisi. Kemudian klub member empowerment, klub harus tumbuh menjadi kuat dan mandiri mengambil peran dalam peningkatan kualitas sepak bola. Professional league, mandiri, progresif, dan bersaing di level Asia. Kemudian national team yang tadi saya sampaikan bahwa Indonesia harus menjadi pemenang. Business development, money follow quality, pengembangan kapasitas bisnis di semua lini sepak bola. Yang keenam, financial stability, keuangan yang rasional, stabil dan tumbuh khususnya di level klub. Football industry, ekosistem yang baik menjadikan industri sepak bola berkontribusi bagi perekonomian nasional. 7 langkah ini yang akan saya utamakan dan nanti saya akan serahkan kepada tim kita untuk melaksanakan agar semuanya akan tercapai. Gitu. Ya otomatis kita sudah mulai lobby-lobby kepada para voter, kemudian wajar lah kalau voter pasti kaget-kaget ya, gitu. Kenapa kok baru sekarang? Ya sebelum saya maju kan saya harus ngintip sana ngintip sini dulu. Ini ada intervensi pemerintah atau tidak? Itu yang saya harus lakukan. Jangan sampai saya tahu-taunya maju, tahu-taunya terakhir saya disuruh mundur karena ada intervensi pemerintah. Tapi setelah saya koordinasi dengan Menpora, alhamdulillah saya tanya pada beliau mengatakan tidak ada titipan di istana sama sekali. Silakan Pak Ketua maju. Saya didorong berapa kali sama beliau untuk maju. Ya udah oke, bismillah saya akan maju. Dan kebetulan ketemu sama Pak Presiden di acaranya PBB pada saat hari ulang tahun. Di situ saya sampaikan bahwa saya mohon doa restunya Pak Presiden, saya mau maju PSSI. Beliau angguk-angguk aja. Dan saya juga sudah sampaikan kepada Menseknek pada saat itu, dan saya yakin bahwa memang tidak ada cawe-cawe. Akhirnya saya ikut mendaftar. Begitu. Kalau saya melihat itu pandangan positif saja, saya tidak pernah lihat dari pandangan negatif ya. Saya tanggap positif. Wajar lah kalau putra presiden pada saat itu ikut mendampingi Mas Erick Thohir mendaftar. Yang pertama
kita lihat pada saat perkawinannya Mas Kaisang, ini kan juga banyak dibantu oleh Mas Erik. Jadi ya wajarlah kalau Mas Kaisang itu mendampingi. Malah kok nggak mendampingi malah jadi pertanyaan, masa Mas Kaisang nggak ikut bantu Mas Erik? Tapi kan itu belum tentu juga bahwa itu adalah satu intervensi. Yang kedua, Mas Kaisang sendiri ikut punya klub yang Persis ya. Di situ juga dia punya klub Persis dan wajar. Saya rasa biasa-biasa saja bahwa itu bukan satu intervensi. Yang saya maksudkan intervensi itu yang sudah masuk ke Vokter, yang didoktrin harus ini keinginan istana, ini keinginan istana. Nah itu yang bahaya karena nantinya kalau itu sampai dilakukan itu aku yakin sepak bola Indonesia tidak akan berhasil. Karena apa? Karena para voter ini tidak bisa berkembang, dia memilih siapa orang yang lebih baik. Kalau memang yang lebih baik itu lawan saya, silakan, buat saya nggak ada masalah. Yang penting itu normal-normal aja yang ada di dalam hati nurani kita. Saya rasa itu dan saya selalu yakin bahwa mudah-mudahan untuk kongres kali ini Allah memberikan hidayah kepada seluruh para voter untuk memilih yang tepat siapa yang pantas untuk melaksanakan sebagai ketua umum PSSI. Kita tidak boleh buruk sangka ke situ. Biasalah seorang orang hijau melihat duit, nggak apa-apa buat saya, terima aja, anggap aja itu sodakoh dari kandidat biasa itu. Tapi pada saat memilih, mudah-mudahan Allah akan menggerakkan hati nurani orang itu memilih sesuai dengan hati nuraninya karena melihat sepak bola Indonesia harus maju dan yang dia coblos itu adalah bukan karena mendapat sodakoh-sodakoh itu. Saya rasa itu. Kita harus yakin itu. Kalau dukungan itu ya saya nggak usah jelaskan satu persatu ya. Pada prinsipnya saya masih merasa yakin insya Allah para voter akan memberikan dukungan-dukungan lebih banyak dan bertambah terus karena dia akan juga melihat situasi yang ada sekarang. Apalagi kalau tidak ada campur tangan dari pemerintah untuk melakukan intervensi dan saya yakin Pak Jokowi tidak akan melakukan intervensi atau Pak Zainuddin Amali sebagai Menpora, mudah-mudahan tidak ada. Meskipun Pak Zainuddin Amali didaftarkan sebagai wakil ketua umum ya, dan saya anggap itu bukan Pak Zainuddin sendiri yang mendaftar, pasti dari para voter yang menginginkan Pak Zainuddin Amali sebagai waketum. Buat saya wajar-wajar aja kalau para voter menginginkan beliau, cuman yang menjadi tanya bagi saya adalah apakah para cabang olahraga yang lain bisa menerima kalau Pak Zainuddin menjadi ketua umum PSSI. Karena apa? Beliau ini sudah kepala pembinanya para cabang olahraga seluruh yang ada di Indonesia. Tahu-taunya masuk sebagai wakil ketua umum PSSI. Kan kasihan cabang olahraga yang lain. Dianggap kenapa nggak masuk semua aja di tempat cabang olahraga yang lain sebagai wakil ketua untuk melaksanakan membantu gitu. Semuanya bagus, semuanya buat saya bagus semua, silakan aja maju. Kan semuanya itu kan kita sebagai manusia kan punya hak untuk mencalonkan. Nah, untuk dipilih itu ya kita tergantung pada para voter dan itu pun para voter saya yakin akan melihat track record daripada calon-calon ketua umum ini. Bisa pernah berbuat apa? Kalau tidak ya mereka kan akan berpikir sendiri. Yang pasti insya Allah kalau saya sudah jadi terpilih sebagai ketua umum PSSI, yang pasti saya benahi adalah rumahnya federasi dulu ini akan saya perbaiki.
mulai dari tatanan administrasinya, mulai dari orang-orangnya. Ini kita akan betul-betul kita akan koreksi, dan saya sudah pernah laksanakan pada tahun 2013 sampai 2015. Kita bersihkan betul, jangan sampai orang-orang yang tidak berkompeten duduk di dalam kepengurusan kami atau sebagai tenaga kerja yang ada di dalam PSSI. Dan di situ kita harus kalau dulu saya waktu menerima pegawai PSSI itu kita melakukan tes, psikotes pada saat itu, dan dari situ kita akan melihat bahwa ini orang bisa Kompeten. melaksanakan atau tidak. Kalau tidak ya kita mohon maaf, kita akan keluarkan. Kalau saya sih biasa-biasa saja, cuman yang penting itu cara mencari uangnya kayak apa, yang seperti apa. Jangan sampai terus sampai mencari uang kemudian dia mendegrasi para klub-klub ini, karena saya juga sudah tahu, sudah banyak lah cerita yang saya dapat ini, yang untuk menentukan tempat aja harus bayar, untuk mencari pelatih aja atau wasit aja dia harus bayar. Yang kayak begini-begini itu yang enggak boleh ada. Yang itu yang kita akan bersihkan. Akan saya kembalikan seperti pada saat saya memimpin 2013. Dan di situ sudah terbukti bahwa saya bisa membawa AFF 2013 yang junior itu menjadi juara. Pengurusnya juga sudah bagus pada saat itu. Yang kebetulan aja saya dikriminalisasi oleh Menpora pada saat itu, sehingga saya nggak tahu hasil kerjanya bagaimana. Saya punya hutang besar dan saya harus bayar hutang itu dengan prestasi. Seperti yang cita-cita saya, bahwa harapan saya nanti Indonesia itu dia harus menjadi juara AFF pada tahun 2024-2025. Kemudian dia harus bisa juara SEA Games di tahun 2023. Di tahun ini ya di Piala Dunia kita harapkan bisa lolos masuk di putaran kedua. Gitu. Sementara saya masih yakin, dan itu yang kemarin bisa gagal itu hanya karena nasib aja. Karena ya sepak bola ini sangat malati ya. Malati itu sangat ini? Kok saya bilang ini sangat sangat tidak bisa kita lepas daripada mengurus sepak bola ini tanpa dunia spiritual. Harus ada dunia spiritual. Kemudian harus ada pendekatan dari hati ke hati kepada pemain. Memberi motivasi yang kuat kepada pemain, itu harus ada kepada pelatih. Dan tidak boleh ada sekali-sekali PSSI Federasi ikut intervensi kepada pelatih untuk harus begini. Itu biar kita beri keleluasaan kepada pelatih. Termasuk mencari pemain. Itu yang harus saya jaga. Karena apa? Yang ahli melihat pemain ini adalah pelatih, bukan kita. Kalau kita nanti kan kita tunjuk pemain ini berdasarkan karena kedekatan atau bagaimana, ini akhirnya membuat rusak. Dan dulu saya sudah pernah rasakan sendiri. Saya serahkan semua kepada pelatih untuk mencari pemain dan saya tidak mau intervensi. Saya hanya datang melihat cara mereka kerja, kemudian saya pergi. Saya tidak mau memberi komentar bahwa nanti ini salah, ini jangan begini, tidak mau. Saya serahkan kepada pelatih, silakan. Dan alhamdulillah hasilnya pun ada. Wajar lah kalau dianggap bahwa ini pelatih salah. Kan orang itu kan cuma bisanya mengoreksi. Nanti kok disuruh kerja sendiri, dia juga belum tentu bisa. Nah, kita juga harus, ya itu yang saya tadi sampaikan, bahwa ini harus ada sentuhan-sentuhan spiritual, harus ada sentuhan kepada pemain, kepada pelatih, dan tidak boleh lepas daripada doa. Saya ingat sekali dulu setiap ada permainan sepak bola, saya jarang di lapangan. Yang saya lakukan adalah banyak di dalam kamar, ya kita berdoa pada Allah supaya Indonesia bisa menang, yang terbaik buat kita.
Dan itu harus dijalankan, nggak bisa gerusa-gerusu. Saya harus yang pasti, saya dulu pernah dari 172, jadi 151. Dan sekarang ini sudah 151. Sekarang 151 dan harus bisa lebih kecil, lebih naik lagi ke 142, 140, harus bisa. Karena itu kan prestasi. Kalau dia nggak bisa meningkat ya buat apa? Ya potensi yang ada pun juga harus ada. Ya nanti itu kan kita lihat nanti dari pelatih yang melihat ya dari potensi yang ada. Ya intinya pokoknya kita itu harus mandiri. Klub ini harus bisa mandiri. Jangan sampai ada pemilik klub itu juga cross ownership. Ini yang harus kita antisipasi. Karena kalau sudah terjadi cross ownership ini kan tidak boleh. Yang ada sekarang kadangkala begitu dia bermain, dia akan mengangkat teman-temannya sendiri, dia utamakan itu sendiri. Nah ini yang harus kita jaga, jangan sampai itu terjadi. Pada saat dulu, saya ingat sekali di PSSI itu, waktu adanya ISL, Liga, PT Liga itu, dari PSSI tidak mau ikut campur. Saya melarang sekali PSSI ikut campur di dalam soal kemandirian, soal mengelola Liga. PSSI hanya memberikan kebijakan-kebijakan saja kepada PT Liga untuk selanjutnya biar PT Liga yang atur. Dan sekarang, kalau nggak salah sekarang ini putusannya diserahkan pada PT LIP ya, semuanya PSSI tidak ikut campur. Ya, itu yang harus kita jaga. Dan harapan saya nantinya juga bahwa ini akan saya pecah aja. Jadi PT Liga Liga 1 kemudian Liga 2 dan 3 ini dia punya operator sendiri supaya mereka bisa berjalan dan bisa menikmati hasilnya sendiri tanpa ngeripotin di Liga 1. Oh itu saya punya cara sendiri dan nggak mungkin saya ungkap di sini dan itu sudah pernah terjadi pada saat dulu juara kompetisi, pada saat itu orang mengatakan Arema bakal juara. Pada saat itu lawan Persib. Saya jagain Arema dan saya juga jagain Persib. Saya jagain bukan saya bela Arema, bukan saya bela Persib. Tidak. Saya menjaga pemutus keputusan yang ada di lapangan itu harus orang-orang yang betul-betul kita jaga. Jangan sampai ini bermain yang berpihak. Ini saya jaga. Ini dulu saya jaga sekali. Saya ingat sekali pada saat itu saya kasih tugas Pak Jamal Aziz. Itu wasitnya itu sampai kita kerangkeng di dalam satu hotel yang tidak boleh berhubungan sama siapa-siapa. Begitu main, mereka muncul. Yang orang menganggapan bahwa saya ini pasti bela Arema, saya dituduh macam-macam, tapi saya nothing tulus pada saat itu. Siapapun yang menang silakan. Nah, pada saat itu yang menang Persib. Tapi mainnya fair play. Tidak ada wasit. Nah, ini tidak boleh ada juga dan itu juga hanya memang harus begitu mental daripada pelatih. Dan kita harus jaga, makanya di dalam perekrutan wasit ini pun harus bersih. Jangan ada yang wasit yang tanpa melalui proses dia laksanakan, melalui pelatihan, melalui proses-proses yang dilaksanakan oleh aturan. Jangan terus karena dia bayar terus dia lolos jadi wasit. Yang besar terus bayar sebagai wasit, ini nggak boleh ada. Jadi betul-betul harus bersih. Ini yang akan saya awasi semua. Jadi betul-betul wasit itu wasit yang betul-betul dia ingin membesarkan sepak bola Indonesia. Kalau kita lihat ini track recordnya wasit sudah kotor, pasti saya suruh buang aja nih. Kan kita sudah lihat track recordnya kan pasti ada. Nah, yang jelas saya akan buang wasit-wasit kotor sebelum dia melaksanakan taubat nasuha, ya.
Kalau dia sudah tobat, nah baru kita akomodir. Tapi kita kan bisa lihat mata kepala sendiri bahwa dia sudah tobat atau tidak. Ini harus kita jaga. Dan saya akan concern soal ini karena saya inginkan yang main sepak bola tidak dikecewakan oleh gara-gara wasit, apalagi soal bayar-membayar, itu tidak boleh ada. Makanya tidak boleh juga ada cross ownership, itu tidak boleh ada. Karena kalau cross ownership dia nanti main mata semua ini, itu tidak boleh ada dan itu dilarang sama FIFA. Saya kan tidak bisa keinginan saya sendiri. Ini kan harus melalui proses. Ada Esko, ada wakil ketua umum. Ini akan kita godok. Kalau memang di dalam prosesnya ini tetap mengatakan bahwa Sintayong yang terbaik, ya monggo. Saya akan ikuti pendapat mereka. Tapi kalau mereka bilang kita cari pelatih yang lain, ya tergantung kepengurusan. Karena saya harus bekerja sama dengan Esko-Esko yang ada. Tidak bisa saya sebagai ketua umum terus mau saya sendiri, tidak. Saya sebagai ketua umum PSSI itu saya sebagai speaker melanjutkan hasil daripada rapat kami yang ada di federasi. Jadi bukan karena saya, tapi itu karena aturan, karena telescouting dari para esko. Ya kita pasti minta pendapat dari para pengamat, pecinta sepak bola, pasti ada. Kan tidak mungkin saya harus tentukan sekarang. Kalau saya katakan Pak Sintayong sekarang bagus, kalau saya secara pribadi sekarang ya biar aja dilanjutkan. Buat saya toh nanti kontraknya kan masih sampai November. Saya tidak akan memutuskan kontrak di tengah jalan. Nah untuk diteruskan atau tidak ya tergantung dari esko yang ada nanti. Saya punya prinsip ya, pada saat 2013 saya tidak pernah pakai naturalisasi, karena saya menghargai anak bangsa ini yang sudah berlatih. Dan saya punya satu keyakinan, anak bangsa ini banyak yang bagus-bagus, hanya kesempatan aja yang belum ada. Tapi saya juga tidak menutup kemungkinan kalau ada naturalisasi, silakan aja. Tapi saya tegaskan bahwa kalau saya terpilih sebagai ketua umum PSSI, saya sebagai federasi tidak akan mencari keluar pemain-pemain naturalisasi. Tapi kalau mereka merasa terpanggil kepada Indonesia, dia ingin datang sebagai pemain di Indonesia, silakan, kita akan terbuka, kita terima, dan kita akan ikuti proses yang berjalan. Kalau mereka memang bagus, kenapa tidak jadi pemain tim, terserah. Tapi bukan terus yang kita sengaja cari-cari kemana-kemana, enggak. Saya tetap menghargai pemain nasional yang anak bangsa kita yang sudah berlatih mulai dari kecil. Makanya tingkatan usia dini ini yang harus kita tingkatkan selalu. Dan harapan saya usia dini ini harus dilaksanakan oleh setiap klub dan kemudian sama asprop yang ada ini juga. Untuk Liga Amatir juga harus dijalankan oleh Asprop, jangan diserahkan kepada swasta. Kalau ada swasta yang mau bekerja sama dengan Asprop, itu silahkan. Tapi jangan Asprop ditinggal, karena saya lihat bahwa banyak Asprop yang ditinggal begitu aja. Mereka jalan sendiri, akhirnya Aspropnya duduk-duduk aja, dia nggak tahu, ditanya juga nggak ngerti. Nah ini yang saya akan tegaskan bahwa Asprop harus ikut kerja untuk membina sepak bola Indonesia melalui Liga Amatir. Liga Amatir ini harus Asprop bersama, kalau ada swasta yang mau kerjasama, monggo, nggak ada masalah, kita nggak menutup kemungkinan. Itu urusan Asprop. Yang penting bagi saya, setiap Asprop bisa membina pemain-pemain muda usia dini kita. Kalau saya untuk perhelatan Piala Dunia, karena ini sudah berjalan, dilaksanakan oleh kepengurusannya Pak Iwan Bule bersama pemerintah. Terus terang saya akan melarang semua esko saya, karena yang saya pastikan bahwa esko saya ini orang baru, termasuk wakil ketua umum ini orang baru.
Saya pastikan saya tidak boleh pengurusan PSSI yang baru terpilih ini ikut intervensi terhadap kepanitiaan yang sudah dilaksanakan oleh pemerintah bersama Pak Iwan Bule. Jadi kita kalau dimintain tolong, kita tetap kita bantu, tapi selama kita tidak dimintai tolong, ya kita akan jadi penonton. Yang pasti kita ikut mendukung. Itu sudah menjadi cita-cita saya, karena saya sendiri berpikir, jangan sampai kepengurusan yang ada, atau saya sendiri mau maju ketua umum ini karena ada keinginan untuk ikut cawe-cawe di Piala Dunia U20. Itu saya tegaskan kembali bahwa saya tidak akan ikut campur soal itu. Saya serahkan kepada Menpora sebagai wakil dari pemerintah dan Iwan Bule sebagai pengurus PSSI yang lama. Silakan jalan, karena ini sudah berjalan, gitu. Kecuali soal timnas. Nah, soal timnas ini itu ya kita bisa memberikan saran-saran saja. Saya tidak mau intervensi pada pelatih atau biasa saja, karena itu belum kita jamah sama sekali kan. Kalau saya jamah situ nanti kambing hitamnya kalau kalah kasih ke saya nggak mau. Makanya saya nggak akan ikut-ikut itu. Itu silakan aja. Nggak akan campur tangan saya. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, saya Lanyala Mahmud Mataliti maju PSSI untuk mendapatkan Ketua Umum PSSI 1. Siapapun lawannya, saya tidak akan mundur. Karena saya punya satu keyakinan, yakin para voter akan memilih yang terbaik. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan hidayah kepada para voter di dalam bilik untuk sepak bola Indonesia menang. Terima kasih.